dari ingatan saya Buton itu seperti apa, tidak banyak perubahan sebenarnya dari waktu saya 3 tahun dengan waktu saya 28 tahun ini. Jadi tidak tahu kenapa Mas Melki, pertumbuhannya stagnan dari sisi ekonomi, dari sisi SDM, semuanya itu belum ada perubahan signifikan. Sebenarnya ini membuat saya berpikir juga apa yang salah di Buton ini. Kenapa tidak bisa kita mengikuti daerah-daerah lain? Kenapa kita tidak bisa mengikuti ibu kota? Sepengetahuan saya 51% ke atas itu jalan di Buton masih sangat rusak ya, kita belum bobrok lah istilahnya. Padahal Buton itu sendiri pun rumahnya aspal. Bagaimana kita bisa menarik pengusaha dari Jawa, dari Jakarta atau dari Kalimantan untuk datang ke Buton untuk membuka usaha, kalau bahkan seperti tadi yang Mas Melki bilang itu jalan aja belum bagus. Listrik aja bisa padam seminggu 2 kali. Saya merasakan itu. Itu asli, Mas? Asli. Masih ada hari ini? Masih ada hari ini. Bahkan di rumah saya juga kami merasakan itu. Di pusat kota ya kita. Di pusat kota masih ada pemadaman seperti itu? Baru kemarin 2 minggu 3 minggu lalu itu. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki. Terutama dari hal-hal fundamental seperti infrastruktur. Pokoknya kunci di Buton menurut saya adalah infrastruktur. Infrastruktur harus baik-baik saja. Sekarang ini masih belum baik-baik saja. Selamat datang di program Poros Partikelir di podcast Politika Riset Consulting. Hari ini kita akan berdialog 40 menit lamanya bersama salah satu Bupati muda dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dan kita sambut bersama Mas Alvin Adiwijaya Putra, Aka Wijaya Putra. Oke. Sapanya kita panggil Mas Alvin aja, Mas ya. Siap. Oke. Mas, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Mas Alvin ini memulai karir dari mana dulu, Mas? Karir apa dulu ini? Karir politik, karir muda dulu, Mas. Oh, baik. Jadi sebenarnya ini saya walaupun saya orang Buton, tapi saya sekolah dari dulu, terutama dari taman kanak-kanak hingga SMA di Jakarta. Sebagian besar kehidupan saya tentunya Mas Melki ya. Waktu itu setelah saya lulus SMA dari SMA Internasional tentunya, langsung ke Jogja. Disitulah saya menumpuk ilmu. Saya masuk Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Ya mungkin agak lama ya. Biasa kan kawan-kawan biasa di situ 4 tahun, terutama hukum langsung selesai. Saya 5 tahun di situ. Alhamdulillah lulus juga. Nah setelah itu saya ditarik kembali pulang ke Sulawesi Tenggara. Pada saat itu bapak saya adalah Pak Haji Ali Mazi tentunya, menjadi gubernur pada saat itu. Dan mulai disitulah saya mulai dilatih. Pertama saya menjadi ketua KNPI, Komisi Nasional Pemuda Indonesia. Selama 3 tahun lah saya menjadi ketua. Nah dari situlah saya mulai berkeliling di setiap kabupaten di Sulawesi Tenggara. Tidak luput juga tentunya saya ke kampung saya juga di Buton. Dan memang banyak sekali kekurangan yang ada di Buton berdasar penilaian saya tentunya Mas Melki. Mungkin itu saja dari saya mungkin. Dan dari situlah tiba-tiba ya walaupun sangat kecil muncullah. Waktu itu belum ya saya pengen jadi bupati atau apa, belum ya. Masih ke ranah kritikan-kritikan
yang saya rasa saya laporkan ke tentunya Bapak saya waktu itu gubernur, dan juga mungkin beberapa ide untuk memajukan Kabupaten Buton itu sendiri. Nah, dari situlah mungkin beliau juga melihat keinginan saya untuk berbakti di Buton. Akhirnya dari situ mulai diasah. Begitu Mas Melki. Oke. Mas Alvin ini kan termasuk salah satu, kalau tidak salah, bupati muda lah di Indonesia. Mas, tidak mudah ya kan, banyak orang yang berasumsi bahwa muda menjadi kepala daerah. Oh iya betul. Ya, perasaan Mas menjadi calon waktu itu, apa yang pilihan yang diambil yang paling berat di awal pada saat itu? Pilihan yang diambil itu tentunya meyakinkan masyarakat. Karena tentu seperti yang Mas Melki bilang, saya masih muda, 28 tahun malahan. Belum punya istri juga sebenarnya. Apalagi di budaya Buton yang sangat menjunjung tinggi aura-aura patriarkal ya. Berarti kalau belum punya istri harus punya istri dulu. Bagaimana bisa seseorang memimpin suatu daerah kalau tidak bisa memimpin keluarga? Tapi pernah dipertanyakan itu Mas? Pernah. Waktu saya kampanye Mas Melki, saya pernah pergi ke Dapil 2 kalau tidak saya, dekat Bolowas itu. Dipertanyakan saya kenapa belum menikah. Cuman ya menurut saya ada plus minusnya tentunya, sudah menikah dan belum menikah. Dan menurut saya kalau kita bicara soal cinta terutama, itu terserah yang di atas menurut saya. Mungkin saya belum dipertemukan dengan yang pas buat saya. Dan mungkin menurut saya sebagai penggantinya ya, kita jadikan saja Buton istri saya. Jadi nampaknya pemirsa podcast kita ini harus tahu lebih detail ya Mas ya. Mas, Buton dalam bayangan Mas Alvin, Siap. Selain daerah yang saya pikir cukup istimewa karena dikelilingi banyak kepulauan. Betul. Mas Alvin bercerita di awal bahwa Mas Alvin besar di Jakarta. Betul. Kemudian memilih untuk kembali ke tanah kelahiran. Berarti sebagian besar ingatan Mas Alvin, seberapa besar bayangan Buton bagi Mas Alvin? Iya, saya pernah ke Buton dulu, lama sekali waktu itu. 3 atau 4 tahun lah waktu itu. Saya masih anak kecil waktu itu. Dan jujur ya, kalau dari ingatan saya Buton itu seperti apa, tidak banyak perubahan sebenarnya. Dari waktu saya 3 tahun dengan waktu saya 28 tahun ini. Jadi tidak tahu kenapa Mas Melki, pertumbuhannya stagnan. Dari sisi ekonomi, dari sisi SDM, semuanya itu belum ada perubahan signifikan. Kita coba bandingkan, karena kan saya kan besar di Jakarta ya. Waktu saya 3 tahun hingga menjadi 28 tahun sekarang, dulu belum ada mall, tentunya waktu saya 3 tahun. Sekarang sudah ada. Maksud saya kan Jakarta saya bisa memiliki perkembangan infrastruktur yang sangat tinggi sekali dalam 25 tahun. Sebenarnya ini membuat saya berpikir juga, apa yang salah di Buton ini? Kenapa tidak bisa kita mengikuti daerah-daerah lain? Kenapa kita tidak bisa mengikuti ibu kota? Buton pun sebenarnya itu kan adalah kepulauan yang kaya dengan sumber daya alamnya. Dari kelautannya, dari kehutanannya, bahkan minerba. Dan perlu diketahui ya Mas Melki ya, bahwa di Buton itu adalah sumber aspal. Cuma ada 2 sumber aspal alami, sepengetahuan saya tentunya, yang ada di dunia. Satu di Trinidad Muruga, jauh sekali itu di Karabian situ. Dan satu di Indonesia, yaitu di Buton. Berapa Mas? Kira-kira sampai berapa kandungan aspal yang dimiliki Buton? Kalau itu saya harus cek lagi Mas Melki. Tapi termasuk paling besar di dunia? Termasuk paling besar di dunia. Cuman berdua itu saja. Bahkan setahu saya Trinidad Muruga itu sudah
udah mulai mengurang ya. Tapi sangat disayangkan sekali menjadi daerah yang kaya akan sumber daya alam, cuman pertumbuhannya stagnan. Nah inilah salah satu PR saya tentunya Mas Melki sebagai bupati terpilih, bagaimana cara untuk memajukan Buton. Oke, Itu. Mas, saya pernah membaca riset. Ya. Siap. Kemudian pertumbuhan jalan rusak dan jalan bagus di Buton ini menjadi satu anomali. Mas Alvin melaporkan tadi bahwa Buton ini penghasilan alamnya itu aspal itu. Tapi perkembangan perbaikan jalan justru menjadi hal yang sangat krusial. Mas Alvin, mengelola itu bagaimana, Mas? Nah, itu saya juga harus melaporkan juga ini ke Mas Melki ini. Memang betul sekali ada anomali yang terjadi di Buton itu. Sepengetahuan saya 51% ke atas itu jalan di Buton masih sangat rusak ya, kita belum bobrok lah istilahnya. Padahal Buton itu sendiri pun rumahnya aspal, tempat bahan baku jalanan. Nah, kenapa kita tidak bisa memperbaiki jalan sendiri? Oh, sumber daya alamnya ada. Nah, itu menjadi salah satu PR kami. Cuman ya secara menyeluruh infrastruktur di Buton itu memang sangat terbelakang menurut saya. Lampu-lampu tidak ada. Kembali lagi 20 tahun loh ini loh. 20-25 tahun loh semenjak saya menginjak Buton loh. Belum ada perubahan sama sekali, bahkan semakin parah menurut saya. Menurut saya itu suatu permasalahan yang saya sebagai bupati terpilih harus selesaikan. Seperti itu, Bang Melki. Oke, Mas Alvin, apa yang kemudian pasti kepala daerah itu kalau tidak salah beberapa diskusi itu selalu menyebutkan 3 hal yang paling utama. Pertama soal pekerjaan di lingkungan kabupatennya, kedua persoalan infrastruktur, ketiga persoalan komunikasi publiknya. Pertama saya meminta keterangan dari Mas Alvin gitu. Ini kan juga beberapa paling tinggi tuntutan masyarakat di Buton dari survei kami di PRC itu adalah terkait dengan ketenaga kerjaan. Tapi bukankah masyarakat Buton itu sebetulnya banyakkan perantau juga, Mas? Lah Mas kalau berpikir bahwa apa yang mau dilakukan Mas nanti misalnya kalau memang ayo Mas Alvin, Pak Bupati misalnya. Baik, Bang Melki. Memang betul sebagian besar tenaga kerja kita itu lebih enak bekerja di daerah lain. Lebih enak merantau. Sebenarnya kasihan juga kampung kita itu. PAD jadi tidak terputar toh. Karena mereka sudah bekerja di daerah lain, pasti mereka akan lebih nyaman membuang jeripaya mereka atau menghabiskan hasil jeripaya mereka itu di daerah tersebut. Pertama lebih dekat, ya toh. Paling mengirim gaji mereka paling ke orang tua mereka, itu saja, sebatas itu saja. Cuman ini yang coba kita ubah pelan-pelan tapi pasti, Bang Melki. Maka itu sebagai pemerintah daerah, menurut saya sangat harus sekali pemerintah daerah berperan lebih aktif lagi di Buton. Saya mengatakan ini beberapa kali di kampanye saya dan juga di debat saya, Bang Melki, bahwa seorang bupati itu kerjanya tentunya tidak di kampung mereka sendiri. Mereka tidak boleh hanya ingin duduk-duduk, menekan ini menekan itu saja di kursi mereka. Saya menganggap seorang pemimpin daerah atau bupati dalam kasus ini memiliki tugas sebagai marketing terbesar di daerah itu. Jadi agen marketing terbesar di daerah itu. Kita menganut prinsip entrepreneurial bureaucracy ya. Jadi birokrat yang juga pengusaha. Dan perusahaan kita yaitu daerah kita sendiri. Jadi daripada kita hanya menekan proyek-proyek misalnya, daripada kita hanya duduk saya di kantor, alangkah baiknya seorang Pemda, seorang bupati itu pergi ke daerah-daerah lain, terutama mungkin ke ibu kota,
bertukar pikiran dan juga mencari investor-investor untuk meninvest di daerah Buton misalnya ya. Cuman bagaimana juga, ini saya boleh menyambung ya kan, tadi kan ada tiga topik yang Bang Melki sebut tadi kan, ini menurut saya saling berkaitan betul. Bagaimana kalau kita sebagai bupati ingin memasarkan daerah mereka ke daerah-daerah lain kalau infrastrukturnya belum ada? Bagaimana? Tentu tidak bisa, karena mereka ingin taunya jadi. Seperti mindset investor. Bagaimana kita bisa menarik pengusaha dari Jawa, dari Jakarta atau dari Kalimantan untuk datang ke Buton untuk membuka usaha, kalau bahkan seperti tadi yang Mas Melki bilang, itu jalan aja belum bagus. Listrik aja bisa padam seminggu 2 kali. Saya merasakan itu. Itu asli, Mas? Asli. Masih ada hari ini? Masih ada hari ini. Bahkan di rumah saya juga kami merasakan itu. Di pusat kota ya kita. Di pusat kota masih ada pemadaman seperti itu? Baru kemarin 2 minggu 3 minggu lalu itu. Waktu saya pulang ke Buton untuk mendapatkan pernyataan KPU. Itu tidak ada, lampunya mati tiba-tiba. Jam 1 pagi bangun tiba-tiba kita dari tidur lelap kita. Nah ini nih, kita tidak mungkin bisa menarik misalkan pengusaha udang Faname masuk ke Buton yang telah membuat fasilitas pengembangbiakan udang Faname. Kalau lagi keramba mereka yang tentunya sudah modern itu tiba-tiba mati, tidak ada listrik, mati juga pasti udang-udang mereka. Ini contoh saja ya. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki, terutama dari hal-hal fundamental seperti infrastruktur. Pokoknya kunci di Buton menurut saya adalah infrastruktur. Infrastruktur harus baik-baik saja. Sekarang ini masih belum baik-baik saja untuk kita menggait investor-investor dari luar. Dan juga kalau perihal komunikasi dengan publik misalnya, pasti akan terbuat sendiri. Kalau sudah ada investor masuk, itu pasti beberapa orang yang dari tadi dibilang sama Pak Melki yang lebih tertarik bekerja di luar daerah pasti akan tertarik untuk pulang. Bahkan pasti itu akan meningkatkan PAD daerah juga. Pokoknya semuanya itu berkaitan lah Mas Melki. Cuman satu menurut saya yang paling krusial yang harus kita selesaikan itu adalah permasalahan infrastruktur di Buton. Itu udah selesai, semua selesai. Gampang lah semua istilahnya. Oke, begitu, jadi Mas kunci Melki. adalah infrastruktur. Betul. Mas, sebetulnya berapa sih APBD dari Buton itu sebetulnya berapa sih Mas? Kemarin kalau nggak salah 760 miliar kalau nggak salah itu. 760 miliar. Oh berarti tidak sampai 1 T ya berarti? Tidak, kasihan. tidak. 760 dan 94 atau 96%-nya tentu datang dari pusat. Sisanya ya PAD. Seingat saya ya. Kasihan sekali. Padahal menurut saya Buton itu bisa menjadi daerah yang sangat heavy industry sekali. Cuman nggak sampai 1 T. Belum lagi ini saya dengar juga kan di tahun ini akan banyak terjadi pemangkasan biaya juga. Nah ini juga kita harus berkomunikasi dengan baik lah dengan pemerintah pusat. Itu PR kita. Cuman insya Allah kita bisa menambah dan bukannya mengurangi APBD kita pada tahun ini. Ada problem yang paling banyak diceritakan oleh kepala daerah baik yang sudah selesai maupun yang baru akan menjabat. Bagi yang sudah menjabat, mereka seakan-akan ada program yang belum. Aduh, program kita yang dulu targetkan tidak selesai ini. Sedangkan dia tidak terpilih kembali. Mas, ada nggak kecocokan antara program Mas dengan program sebelumnya? Atau Mas akan membuat satu desain rumah baru
yang program itu kemungkinan akan lebih banyak berubahnya? Sebenarnya ada beberapa ya Mas Melki, program-program yang tentunya sangat bagus yang dilakukan oleh pendahulu kita, senior-senior kita. Cuman kita harus pelajari lagi tentunya. Kita harus melihat keadaan kita hari ini seperti apa. Karena Buton itu menurut saya itu kemarin ada kejadian yang lucu sebenarnya Mas Melki. Bagaimana itu Mas Alvin? Kami di Buton ini terlilit hutang sebenarnya kepada BPD, Bank Pendapatan Daerah toh. Jadi kemarin walaupun 760 miliar yang kita dapat, sebagian besar ya kita tentunya harus gunakan untuk membayar hutang-hutang kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kenapa kita sampai berhutang sangat besar sekali pada Bank BPD? Karena ada beberapa yang menurut saya proyek-proyek yang dipaksakan. Cuman pada beberapa proyek ini kami mengetahui bahwa memiliki spirit atau angan-angan yang sangat bagus. Contoh proyek jalan tembus ke Lawele. Itu kan sangat bagus sekali, ingin membuat jalan baru supaya dari tentunya Dapil 1 tempat ibu kota Kancina dan lain-lain itu ingin menembus ke Dapil 3 yaitu yang berada di pegunungan tinggi itu, ingin membuat jalan ke situ. Itu kan bagus sekali, membantu transportasi. Menurut saya itu sekali lagi spiritnya bagus. Cuman tuh kalau tidak ada uangnya jangan dipaksakan. Akan berat juga, menjadi beban juga ke pemerintah daerah dan masyarakat juga tentunya. Jadi kemungkinan akan evaluasi Mas. Berarti. Nanti kita evaluasikan kalau ada yang bisa kita lakukan, kita bisa ikuti atau kita bisa sempurnakan, kita sempurnakan lah. Ada beberapa proyek-proyek strategis yang menurut saya bagus. Oke. Cuman ya nanti dulu ya, kita lihat dulu ya. Sekali lagi belum lagi pemangkasan biaya pada tahun 2025 ini kan, kita harus benar-benar paham betul ini. Berarti PR Mas Alvin ini cukup berat ya, karena akan dilantik tiba-tiba masuk di mana pemerintah melakukan efisiensi. Betul itu sekali. Anak muda, bupati muda yang harus berpikir keras kepada rakyat Buton, di mana rakyat Buton membutuhkan paling tidak kurang lebih 100 hari untuk pembuktian itu Mas. Tapi seru juga sebenarnya. Seru, tantangan bagi Mas Alvin ini berarti. Tantangan buat kita juga sebenarnya ini kan. Tidak ada hal yang datang semudah itu toh. Salah satunya ingin memajukan Buton, tidak mungkin semudah itu menurut saya. Banyaklah PR kita lah Mas Melki, banyaklah. Mas, saya lupa dari awal untuk bertanya pada Mas Alvin. Sebetulnya gambaran politik, sosial politik di Buton itu Mas, bagaimana sih Mas yang Mas alami selama waktu kontestasi kemarin? Apa yang menarik dan kemudian apa yang kita pelajari di publik penonton VRC ini yang menarik? Menurut saya ya, setelah kampanye berbulan-bulan di situ, setelah saya berkeliling di Buton berbulan-bulan juga, belusukan juga, mungkin bisa tanya dengan teman-teman konsultan saya juga, bahwa masyarakat Buton itu ingin perubahan menurut saya. Ingin sekali perubahan. Mereka sudah lelah ya. Kita lihat ya dengan keadaan yang mereka alami sekarang. Mereka sudah cukup capek. Mereka ingin berkembang. Dari situlah mungkin mereka melihat sosok yang masih muda ini, mereka melihat harapan baru juga di situ. Bagaimana cara, apakah seorang pemuda ini bisa mengubah Buton? Nah itulah tanggung jawab saya sebagai bupati terpilih yang telah menjanjikan angan-angan tersebut kepada mereka. Sudah saatnya lah istilahnya lah. Mereka sudah bertahun-tahun
stagnan terus. Sudah saatnya kita melakukan facelift lah di Buton inilah. Ya insya Allah juga grand design saya sih, saya ingin Buton itu menjadi sama hebatnya seperti Bali lah istilahnya. Kan daerah Teluk juga bagus juga, apa tuh seashore-nya juga, apa tuh pantainya juga bagus-bagus lah. Kondisi pariwisatanya bagaimana sih Mas Buton ini sebetulnya nih? Jujur aja lah Mas gitu. Berat atau misalnya cita-cita Mas ingin jadi Bali versi Sultra misalnya. Betul sekali. Tapi dengan kondisi hari ini misalnya. Sebenarnya ya kalau kita ngomong pariwisata tidak luput dengan seperti yang tadi saya bilang, infrastruktur lagi, Bang Melki. Tapi pantainya bagus Mas. Pantainya bagus, cuman kalau nggak ada internet bagaimana juga di situ Bang Melki. Pasti wisatawan pusing juga. Sebentar, kan? Berarti tidak ada internet ini bukan berarti tidak ada jaringan atau bagaimana? Bukan tidak ada jaringan. Tentunya ada jaringannya Bang Melki. Cuman kan kurang bagus menurut saya jaringannya. Saya merasakan itu sendiri. Bagaimana mereka bisa selfie di tempat-tempat bagus? Ini kan sekarang kan sudah orang-orang pada main Instagram dan sosmed kan. Bagaimana mereka bisa selfie, mereka tunjukkan ke temannya, oh saya ke Buton ini. Tidak kalah juga dari Bali ini. Kalau mereka tidak bisa kirim atau upload foto mereka sendiri dengan cepat tentunya ya. Bisa, cuman lama sekali menurut saya. Karena sekali lagi sepengetahuan saya ada sekitar 12 blank spot. Blank spot itu berarti bandwidth-nya masih kurang. Tipis ya Mas, berarti tipis, bandwidth-nya kurang. ya. Jadi ya tugas kita yang menambahkan bandwidth-nya, mungkin komunikasi dengan Komdigi dan lain-lain. Dan ada 22 black spot malahan. Gelap titik berarti. hitam. Berarti sudah masa depannya suram di situ istilahnya Bang Melki. Oh mudah-mudahan bukan maksud suram masyarakatnya ya. Tidak. Tapi gelap sinyalnya. Masa depan suram, tugas kita untuk meneranginya Bang Melki. Okay. Bagaimana Bang Melki? 22 black spot itu berarti kita harus buat tower. Kita harus buat tower internet yang baru. Itu mungkin bisa ke Komdigi, bisa juga kita berkomunikasi langsung ke provider. Mungkin tidak boleh saya bicara brand di sini mungkin. Oh jangan. Itu nanti urusan Mas Alvin nanti itu. Siap. Pokoknya kita harus, ya tugas Bupati Pemda itu sebenarnya sih tingkatkan komunikasi dengan investor, dengan pemerintah pusat. Nah, kalau itu pun sudah jadi, kita juga harus melihat jalan-jalan di Buton seperti yang tadi Mas Melki bilang. Bagaimana turis-turis asing maupun lokal nyaman. Kalau waktu mereka misalkan naik mobil ingin menuju ke pantai atau ke Teluk di Buton, jalannya masih berlubang-lubang. Itu kan nggak nyaman buat mereka juga. Padahal bagus sekali loh menurut saya loh pariwisata di Buton. Ada satu nih kejadian yang lucu juga ini. Di Buton itu di dekat PT Triko terutama PT yang bergerak di bidang perikanan, di dekat markas mereka itu ternyata ada ikan mandarin fish yang lumayan langka, mirip gapi gitu loh. Kecil-kecil warna-warni itu bagus sekali menurut saya. Cuman di lokasi itu menjadi paket pariwisata Wakatobi. Loh, jadi orang ini pemerintah daerah Wakatobi ini, saya nggak tahu ya pemerintah daerah atau pengusaha ya. Iya, pengusaha di Wakatobi itu kan membuat semacam tour kan. Salah satu di paket mereka itu melihat mandarin fish. Jadi tiap kali ini turis-turis dari Wakatobi datang ke Buton, diving sebentar, ambil foto mandarin fish, resurface lagi, masuk kapal pulang ke Wakatobi. Nah ini kan menurut saya lucu, maksudnya kan, ini pengusaha dari Wakatobi ini kan tentu mungkin kan lebih menguntungkan PAD-nya Wakatobi toh. Menurut saya kan seperti itu. Kenapa kita tidak bisa membuka unsur pariwisata di Buton yang mengutilisasikan mandarin fish itu? Kenapa
bukan dicuri ya tentunya ya. Saya tidak berani bilang mereka mencuri. Ini kan barang Tuhan juga ini kan. Jadi kita bagi rata kalau kita bisa. Cuman sangat disayangkan sekali menurut saya Mas Melki kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Seperti itu Mas. Tapi sebetulnya Mas, saya tertarik dengan soal Mandarin Fish yang bilang Mas Alvin tadi. Betul. Para wisatawan yang dari Wakatobi misalnya, itu diketahui nggak sama masyarakat Buton kalau lah ini pantai saya ini, nggak kan ada bertanya, lah kok main ke sini gitu kan? Tapi ada nggak sih Mas pemasukan berdasarkan kunjungan pariwisata yang dari luar itu? Sepertinya ada, cuman tentu tidak maksimal ke kita. Nah, nanti saya cek lagi Mas Melki. Dan tentunya masyarakat juga sadar itu. Cuman gimana ya? Masyarakat Buton masih memiliki masalah-masalah yang lebih krusial lagi daripada memikirkan Mandarin Fish menurut saya. Karena kita di Buton itu Mas, salah satu daerah yang saya sangat sedih sekali menyatakan ini, tapi daerah yang agak miskin di situ lah. Salah satu yang telah dilandai miskin ekstrim. Jadi mungkin mereka tidak berpikir banyak tentang ikan itu, cuman lebih banyak memikirkan perut mereka, Bang Melki. Seperti itu. Jadi berarti ini bukan soal wisata tapi soal kesejahteraannya. Soal kesejahteraan begitu Mas Melki. Mas, sebentar ini saya coba ingin cek Mas. Sebetulnya UMP-nya berapa di Buton Mas? Wah, UMP-nya ya. Yeah. Berapa ya kira-kira ya? 2 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2 juta kalau nggak salah UMP-nya. Cuma nanti saya cek lagi. Saya cek lagi nanti Mas Melki ini. Saya lupa ingat juga kalau perihal UMP. Kalau di Jawa berapa kira-kira Bang? Waduh, kalau di Jawa itu beragam lah Mas. Nah, kalau terendah itu saya tidak sebut kotanya nanti mahasiswa. Gak apa-apa, Bang. Jangan. Itu banyak nanti mahasiswa teman-teman kita ini menggeruduk PRC ini kita. Komparasi aja Bang. Nggak usah ngomong namanya Bang Melki. Kalau bercandanya itu orang-orang sini itu Jawa itu. Berapa gajimu? Ya UMR Yogyakarta lebih 200.000. Aduh, kasihan. Kira-kira agak pelit dikit lah. Ya, tapi kalau mudah-mudahan masyarakat Buton tidak seperti itu ya. Sekitar 2 kalau nggak salah, bisa lebih bisa kurang kalau saya. Nggak sampai 3 kalau nggak salah Bang Melki, nggak sampai 3. Nanti saya mungkin salah, saya akan cek lagi. Tapi lebih enak di Jogja sebenarnya Mas Melki. Oh, karena Mas Alvin di situ dulu. Dulu saya di situ, jadi saya paham bahwa standard of livingnya itu nggak gitu besar sebenarnya. Tapi di Buton mahal Mas. Mahal tentunya loh. Wah, masa sih? Ya karena kan barang-barang kita impor dari Jawa. Oke. Berarti kan kita bawa jauh-jauh dari Jawa melalui kapal atau transportasi lain. Tentu dimarkup semua gara-gara ongkos angkutnya itu, OAT-nya. Maka itu mirip-mirip ya seperti Indonesia Timur lah. Standard of livingnya lah. Barang-barang mahal semua di situ. Mas Melki. Kalau dibandingkan dengan Solo, dengan Jogja, mahal sekali di situ. Aqua itu kalau di Jogja kemarin saya kuliah masih dapat loh 2.500 loh dulu. Di Buton ya. Di Buton berapa? Kalau di Buton mungkin bisa 5.000, 6.000. Nah, kalau kita lihat dari Aqua saja ya, Aqua yang agak gede itu. Nah, nanti kita perbaiki pelan-pelan lah. Kita perbaiki pelan-pelan. Begitu Mas Melki. Mas, terakhir. Mas akan dilantik tanggal 20. Plus nanti itu sudah resmi tanggal 20, 21 21 ya. Mas itu sudah fix akan menjadi bupati. Secara resmi utuh akan apapun kebijakan Mas sudah dimulai di Napaktilas itu. Iya. Mas akan datang ke pendoponya dan Mas akan buat apa pendopo itu gambarannya. Apakah Mas akan secara terbuka menjadikan pendopo itu sarana terbaik untuk konsultasi terbuka, atau Mas akan memperkuat kepala dinas masing-masing untuk membukakan diri. Kadang-kadang bupati ingin berdialog langsung, tapi kadang-kadang juga bupati mewakilkan kepada kepala dinas agar representasinya ada di situ, Mas. Berarti ini lebih ke komunikasi ya? Ya. Dengan masyarakat ya. Salah satu visi misi saya pada saat itu adalah transparansi komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat tentunya. Menurut Mas Melki apa itu tugas Pemda?
Saya tanya Mas Melki, menurut Mas Melki apa? Wah, Ah, ini PR nih. kita santai-santai kan kita ngobrol-ngobrol kan. Menurut saya Pemda itu adalah jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah, kepada managing body di sebuah daerah tentunya. Kalau perihal apa yang ingin saya wujudkan di Buton itu, tentunya saya ingin berbicara langsung dengan masyarakat di Buton. Cuman saya tidak bisa tentunya berjanji akan selalu ada. Sekali lagi, Bupati Buton atau saya ingin agar tugas saya itu nggak di kampung terus, keliling-keliling cari investor. Disitulah peran dinas-dinas menjadi sangat krusial sekali. Jadi mungkin agak rakus ya Bang Melki ya. Cuman saya ingin saya dan juga dinas-dinas saya itu dua-duanya mengambil peran penting untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi Mas, seperti Mas Alvin bilang di awal, marketing publik untuk Buton. Betul. Jadi tidak hanya duduk di pendopo tapi juga bisa keluar juga. Betul, Oke. betul sekali. Ini dialog cukup berat sebetulnya Mas, karena Mas adalah kepala daerah pertama. Oh, siap. Ya, karena ini menjadi hal yang menarik karena kepala daerah pertama yang diundang PRC dan sebelum pelantikan. Betul. Dan betul, saya pikir mungkin ke depan banyak bupati akan cerita soal itu. Dan Mas sudah mengawali dengan sangat baik dan kita bisa dapat referensi juga terkait dengan perkembangan beberapa daerah nanti. Siap. Dan kita mulai dari titik yang paling krusial, Buton. Siap. Mudah-mudahan penonton PRC dengan masyarakat Buton bisa memenuhi kolom komentar nanti Mas. Ya. Siap. Tapi sekali lagi juga selamat untuk Mas Alvin. Siap. Sebagai bupati terpilih dan tanggal 20 nanti sudah resmi menjadi bupati. Mudah-mudahan masyarakat Buton mendapatkan celah untuk membangun masyarakatnya lewat kepemimpinan dari Mas Alvin. Siap. Terima kasih Mas Alvin sudah datang di pendopo kami. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan nanti ketika beberapa waktu nanti saya undang lagi. Saya tertarik dengan hal yang terkait dengan pariwisata. Ini nampaknya harusnya dinas pariwisata harus dihadirkan. Betul itu. Kayaknya orang Wakatobi kalau perlu diadu di sini. Untuk bicara itu. Siap, Mas siap, Alvin, siap. Terima kasih banyak. Saya Melki Amirah Soleh sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel kami dan like and subscribe juga. Dan teman-teman pantengin terus program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.